Heboh, fraksi PDIP DPRD Jabar keluar ruangan sidang karena ngambek ke Deddy Mulyadi. Waduh, ada apaan nih? Pastikan kalian nonton videonya sampai akhir ya, karena kita bakal bahas lengkap di video satu ini. Pak, fraksi PDIP tadi. Ya, itu hak setiap orang, mau mau tidak. Artinya setiap orang kan berhak, setiap partai politik, fraksi berhak untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politik. Kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai oleh berkumpul bersama untuk memutuskan, bukan rasa dan cinta. Sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini, untuk rapat paripurna hari ini, ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PD Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi dari Pak Memo, saya keluar. Keluar. Sambil ketawa pula. Siap. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, ini kayak ibaratnya tuh kayak anak kecil yang lagi ngambek ya teman-teman Ya, rapat paripurna DPR yang kami hormati, kami sebagai pimpinan sangat menghormati dan memahami apa yang tadi disampaikan oleh fraksi PDIP Perjuangan. Dan insya Allah atas masukan dan keinginan tadi, kami pimpinan DPRD akan mengkonsolidasi dan juga menyampaikan usulan yang tadi untuk kita tindak lanjuti. Nah, itu dia potret ketika PDIP dari DPRD Jabar dari fraksi PDIP itu memutuskan lebih memilih untuk keluar ruangan karena tidak sepakat dengan yang lagi dibahas pada saat itu. Dan sudah tahu kan, dan usut punya usut, ternyata itu gegara pidatonya Pak Deddy Mulyadi. Aduh, makanya tadi aku bilang kan, kok mereka-mereka ini yang punya kursi dewan ini seperti anak kecil yang ngambek gitu ya ketika mendengar disinggung dikit atau mungkin disenggol dikit kayak gitu, kayak langsung ngambek, aku nggak mau kayak gitu. Bahkan menariknya ini sampai ada anggota dewan dari partai lain, Partai Golkar lebih tepatnya, Pak Ahmad Hidayat ini memberikan pendapatnya juga. Kalau menurut Pak Ahmad seperti ini teman-teman, jangan disamaratakan di sebelah mana martabat anggota dewan direndahkan, tidak ada. Kalau dirasakan pasti udah keluar semuanya, tapi hanya fraksi PDIP saja. Tuh, ini diucapkan oleh Pak Ahmad Hidayat gitu ya, ketika menanggapi keluarnya fraksi PDIP pada saat rapat paripurna bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat gitu. Dan menariknya lagi teman-teman, ditambah lagi sama Pak Ahmad nih, ini fakta yang cukup mencengangkan gitu ya. Ketika PDIP itu ngambek keluar dan tidak mengikuti rapat paripurna bersama dengan pemerintah Jawa Barat gitu ya. Ini ada pernyataan dari Pak Ahmad lagi yang menyatakan sikap kritis fraksi PDIP terhadap Gubernur Deddy Mulyadi sudah terlihat sejak awal kepemimpinannya. Ia menyebut dalam acara Musrenbang di Cirebon tidak ada satupun anggota fraksi PDIP yang hadir, termasuk Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono yang berasal dari partai tersebut. Pak Gubernur sejak dilantik sudah mulai bangun komunikasi dengan seluruh komisi DPRD Jawa Barat. Nah, ketika Musrenbang tidak ada satupun anggota fraksi PDIP yang hadir, termasuk Ono Surono tidak hadir. Tuh, sudah terjawab kan? Jadi kebencian mereka tuh ya sudah dari sebelum-sebelum ini. Bisa dikatakan mundurnya fraksi PDIP pada saat sidang kemarin ya bisa juga dilandasi karena marahnya mereka. Makanya persis banget kayak anak kecil.
Jadi intinya gini, pemerintahan ini kan ada gubernur, ada DPRD. Pak Dedi, kemana Pak Dedi? Bukan jalan sendiri. Harus ada fungsi kontrol dari DPRD, bukannya malah tidak dilibatkan. Siap, terima kasih. Pak, Nah, itu tadi pernyataan dari Pak Rafael Situmorang gitu ya. Salah satu anggota dari PDI Perjuangan, dari fraksi PDI Perjuangan yang ada di DPRD Jawa Barat. Ternyata gara-gara tidak dilibatkan, kalau katanya seperti itu. Tidak dilibatkan atau sebenarnya kalah panggung nih Pak. Soalnya masalah melibatkan gitu kan juga tadi seperti yang sudah kita bahas teman-teman. Dari Golkar saja, dari fraksi Golkar yang ada di DPR tersebut sudah mengatakan. Dari awal itu Pak Deddy Mulyadi sudah membangun komunikasi dengan DPRD Jawa Barat. Cuma PDIP-nya yang gak hadir. Berarti ini tandanya apa? Yang tidak mau diajak kerjasama itu ya PDIP. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalian dulu. Jangan lupa di subscribe channel ini dan kalian pastikan untuk share video ini, channel ini supaya banyak yang tahu ada apa ya informasi menarik hari ini. Orang Pak KDM juga tidak ingin diskusi dengan DPRD. Disampaikan di media sosial, ngapain diskusi dengan DPRD, bikin lama katanya. Sebagai pengawas. Iya, makanya nanti kita lihat. Kita panggil dulu dinas pendidikannya, seperti apa, nanti kita misalnya taruhlah 2 minggu ini nanti akan kita lihat benar gak yang seperti Prof. Gamal tadi sampaikan. Malahan misalnya jangan-jangan anak yang ikut di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk geng. Waduh. Kan bisa. Jangan ditakut-takutin Kang Ono, jangan ditakut-takutin Kang. Pendapat begini. Saya berpendapat begini, maaf sebentar ya, saya agak ambil alih sedikit ya. Jadi saya mengharapkan kita bersama-sama di sini anggota dewan, dari partai politik, dari profesor-profesor ya, bahwa ini kita ada goal yang besar tahun 2045, oke? Di situ kita bagaimana menyiapkan remaja-remaja kita, bukan kita nanti pemimpin di 2045, pasti mereka. Mari kita, kalaupun ada kekurangan, mari kita rapikan sama-sama dari anggaran, dari sistem. Sebagai profesor bagaimana memberi arahan Pak kalau Iskandar, kita setuju ini saya sepakat Pak gini Pak. Makanya saya bilang tadi merekonstruksi peraturan perundang-undangan. Karena apa? Saya yakin undang-undang Sisdiknas berbagai macam turunannya itu sudah dibahas lama. Melibatkan seluruh stakeholder, melibatkan juga ahli pendidikan, ahli anak dan sebagainya. Maka apabila ini ingin jalan, menurut saya kita lakukan dulu rekonstruksi hukum perundang-undangannya. Itu negara hukum Pak. Mari dibicarakan. Itu adalah tugas anggota dewan yang terhormat, semuanya silakan. Ini masih Ono Surono masih ngeyel ya. Masih melihat kalau Pak Deddy Mulyadi tidak ada komunikasi, makanya tadi sempat disinggung ini harus ada komunikasi semacam itu, padahal sudah ada. PDIP-nya yang nggak ada. Kira-kira gimana tuh kalau udah seperti itu Bung Ono? Yang salah siapa kalau sudah seperti itu? Anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain, jangan duduk manis aja gitu ya. Ada Bapak Dewan ya. Maaf ya Pak ya. Kalau ada jalan, kalau ada tempat yang memang bisa dinaungin sama mereka nih dari pemerintah, kenapa tidak dimanfaatkan? Kalau emang buat kebaikan para pelajar ini. Daripada kita ngarepin dari pemerintah, anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain, dengan kita ikutin aja tuh program yang udah pasti. Iya. Ada Bapak Dewan ya. Maaf ya Pak ya. Iya maksudnya itu kayak apa, dari dulu tuh Indonesia tuh pelajarnya tawuran lagi, geng motor. Itu dari dulu pemerintah kemana aja. Kenapa sekarang pas ada program Pak Deddy langsung maaf ya, katanya beginilah, melanggar HAM lah, begitu kan Pak. Nah, kalau menurut saya kalau emang nih programnya Pak Deddy Mulyadi melanggar HAM, saya minta dong kepada negara kita nih yang negara paling katanya paling maju, ayolah selesaikan nih gimana cara-cara pelajar kita tuh biar nggak tawuran, biar nggak geng motor, jangan duduk manis aja gitu ya. Diem baik, tapi begitu ada program begini-begini nggak bagus lah, beginilah begitu. Nah kan pada akhirnya diskakmat sama mak-mak tuh. Tapi emang apa yang dipikirkan oleh mak-mak tadi masuk akal sih teman-teman. Kenapa kok sekarang giliran Pak Deddy Mulyadi punya gebrakan dan sudah ada bukti nyatanya, ini kenapa banyak orang yang mendadak
nimbrung dan mengatakan wah ini nggak baik lah, ini semacam inilah, semacam itulah, seperti itu. Tapi bayangin kalau dulu masih banyak orang-orang kayak ibaratnya gelandangan tidur di sembarang tempat, dibiarin saja sama pemerintah, apalagi sama dewan tuh. Dia kayak sepakat saya sama ibunya, ini kerjanya apa sih sebetulnya yang dibangun. Maka Pak Ketua DPRD, apa yang kita letakkan? Ada hal yang harus terorkestrasi, ada hal yang harus dia melakukan sendiri. Kenapa? Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar. Karena DPRD ada konstituennya di situ. Ada partai A, partai B, partai C. Diskusinya tidak akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang. Bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih, saya bongkar sendiri. Kenapa? Agar Bapak tidak cacat, agar Bapak tidak pusing menghadapi konstituen. Ketika konstituen bertanya ke Bapak, kenapa tempat warung saya dibongkar? Kenapa rumah yang berpuluh-puluh tahun dibongkar? Bapak cukup mengatakan, Bupati nanti bisa, gubernur nanti bisa dicari jente benang diurus saya gitu di Bapak bersih. Tetapi ada hal yang harus terorkestrasi. Apa itu? Anggaran Pak terorkestrasi. Ada perencanaannya, ada PPK-nya, ada KPA-nya, ada auditnya. Kemudian ada anggaran yang tidak terkonsentrasi. Apa? Kemarin Pak, apa itu? Pergeseran anggaran. Kenapa? Karena saya diberi otoritas oleh Pak Mendagri Pak. Pak Didi lakukan percepatan, bikin rencana yang cepat. Kenapa? Karena Pak Didi harus menyongsong perubahan dengan cepat. Ada. Tetapi nanti ada lagi yang dibicarakan secara bersama. Ada Pak, nanti perubahan anggaran Pak. Nanti APBD tahun 2006 Pak, itu akan saya lakukan lagi Pak. Kenapa? Karena kalau saya bergerak, saya tidak pernah berpikir anggaran Pak. Yang penting harus berjalan, yang penting harus terlaksana. Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun. Karena saya punya keyakinan, memimpin tidak harus selalu ada duit. Ini. Kenapa? Para raja dulu tidak menyusun APBD. POC itu membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Bagus Pak. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SDG Rarugruk Pak. Kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai oleh berkumpul bersama untuk memutuskan, bukan rasa dan cinta. Kolaborasi itu tidak harus mesti dimaknai bahwa kita rapat. Kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3. Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, untuk keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa? Minimal mendoakan. Atau minimal diam. Atau kalau mau ngomong, silahkan ngomong sepuas hati Anda. Kenapa? Itu perlu. Pemerintah perlu otokritik. Saya selama ini dikritik tidak pernah habis. Dan yang paling menarik adalah di Cirebon. Ada orang yang marah sama saya. Jalan di Cirebon gorek. Gubernurna lain Bapak Aing, tapi Bapak Tere. Saya katakan jadi gubernur baru 2 bulan. Oh ternyata ini isi ulangi. Oh ternyata ini isi pidato dari Pak KDM yang membuat PDIP itu murka sampai keluar dari rapat paripurna. Waduh, gara-gara itu ternyata, ya ampun. Emang PDIP mikirnya seperti apa sih dari isi pidatonya Pak Dedi tadi? Apakah itu jelas-jelas menyinggung PDIP atau bagaimana kok sampai keluar? Soalnya kalau misalkan aku masih menyambung sama yang pertama tadi. Kalau misalkan yang disuarakan PDIP itu benar, terus mengajak keluar, kalau misalkan itu dirasakan oleh semuanya, itu bakal keluar. Tapi yang jadi permasalahan di sini kan yang keluar cuma PDIP saja. Berarti kan memang kebijakan itu ya tidak salah gitu loh. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalian dulu, jangan lupa di subscribe channel ini dan kalian pastikan untuk share video ini, channel ini, supaya banyak yang tahu ada apa ya informasi menarik hari ini. Fraksi PDIP Perjuangan semua walk out dari rapat paripurna karena merasa tersinggung dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat. Katanya
Ayo loh Pak, kalian ini mewakili hati masyarakat atau mewakili hati siapa? Kalau emang ada yang tidak sepaham, tidak enak, kalian sampaikan langsung di situ, transparan, biar kami semua mendengar apa yang menjadi pemikiran Anda untuk negara ini. Biar kami itu tahu apa yang Anda sampaikan itu benar atau tidak, sepaham atau tidak, mewakili rakyat atau tidak. Jangan dikit-dikit ngambek, dikit-dikit baper. Anggota DPRD fraksi PDIP walk out saat rapat paripurna. Alasannya karena mereka merasa dilecehkan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sebenarnya kalian ini mewakili siapa sih? Saat rakyat ramai-ramai mendukung Gubernur Jawa Barat, kalian malah walk out. Sekali lagi, kalian mewakili siapa sih? Wakil rakyat? Rakyat yang mana? Nah, ini pertanyaan menarik yang juga yang juga aku pertanyakan, sebenarnya mereka itu mewakili siapa? Kebijakan yang ini pro rakyat, kenapa kok malah dianggap negatif? Terus kemudian pakai acara ngambek pula, kayak anak kecil sekali gitu. Apakah setelah melihat hal ini masih terusan ngambek PDIP? Waduh, kalau terusan itu berarti saya jadi agak flashback lagi ke belakang teman-teman. Saya jadi ingat terkhususnya Pak Ono Surono ini kan juga pernah mau mencalonkan diri tapi gagal kan kemarin. Ya apakah gara-gara itu juga ya menjadi efek dibalik sikapnya PDIP saat ini? Baru kali ini ucapan tentang VOC dan Para raja dulu dan APBD bisa bikin fraksi walkout dari sidang DPRD. Serius, ini bukan sinetron. Tanggal 7 Mei 2025, Kang Deddy Mulyadi pidato di Cirebon. Beliau bilang, mimpin itu nggak harus nunggu duit. Duit mah nuturken. Terus beliau juga nyinggung zaman VOC dan para raja yang nggak butuh DPR buat bangun gedung. Fraksi PDIP langsung tersinggung. Tanggal 16 Mei mereka walk out dari rapat paripurna sambil minta klarifikasi. Katanya gubernur mendiskreditkan DPRD. Tapi masa ucapan soal berani jalan tanpa nunggu duit dianggap menyinggung DPRD? Bukannya itu justru pemimpin yang tanggap darurat dan siap kerja. Kadang yang terlalu nyaman di kursi rapat emang suka alergi sama pemimpin yang beneran turun ke rakyat. Betul. Semangat terus Kang Deddy. Rakyat butuh tindakan, bukan drama politik. Nah, ini menarik nih tanggapan dari masyarakat teman-teman yang melihat positif dari kebijakannya Pak Deddy Mulyadi. Memang benar sih. Karakter orang memimpin itu kan beda-beda. Ada yang turun langsung kayak contohnya Pak Deddy, Pak Jokowi yang melihat langsung keadaan lapangan, kemudian nanti bisa menemukan solusinya dari sana juga seperti itu. Mungkin berbeda ya sama apa yang diinginkan oleh ya para dewan ataupun orang-orang yang enggan lah, pemilihnya udah nyuruh orang aja deh untuk survei, udah ini disuruh, itu disuruh seperti itu. Tak tunggu di kantor saja deh kayak gitu. Ada juga yang seperti itu. Dan aku rasa Pak Deddy ini tipe orang yang lebih baik turun langsung ke lapangan, terjun langsung ke lapangan, bagaimana melihat situasi lapangan seperti apa. Dan ada juga yang memberikan pernyataan waktu itu, Pak Deddy ini setelah dilantik sampai detik ini, ke kantor itu bisa dihitung jari. Selebihnya Pak Deddy Mulyadi ini terjun langsung ke lapangan. Menarik bukan? Gimana kalau menurut kalian teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri, sampai jumpa.